Satu-satu cara memahami sebuah perubahan adalah bagaimana kita masuk terjun langsung bersamanya dan menari di dalamnya. Kutipan dari filsafat Ellen Wilson Ward. Perubahan reka medis terjadi ketika ada satu aturan regulasi. Babak pertama 749A 1989. 19 tahun kemudian baru ada satu perubahan 269 2008. Penyelenggaraan reka medis elektronik, hybrid maupun manual dibahas dalam hal itu. Akan tetapi di sini banyak seminar-seminar yang dibawakan dari kampus, akademis, maupun organisasi profesi. Dan banyak sekali fundamental untuk pelayanan berlomba-lomba menjadikan reka medis manual ke reka medis elektronik. Pandemi tahun 2021 sampai 2022. Lahirnya pelayanan kesehatan dengan digitalisasi sampai menjadikan telemedicine menjadi tren, lahirlah Undang-Undang 24 tahun 2022, yaitu penyelenggaraan reka medis elektronik. Merupakan sebagai babak yang ketiga. Babak kedua dan babak ketiga timbullah satu problem yang dimana sumber daya manusia reka medis berkurang atau tereliminasi. Banyak yang berargumentasi, banyak brainstorming bahwa pekerjaan kita tidak tereliminasi. Ahmad Mustafa, praktisi reka medis, salah satu rumah sakit swasta di kota Tangerang Selatan, membawakan reka medis elektronik dengan dampak yang ada. Problem yang terjadi ketika posisi saat ini dengan 4 tahun setelah terjadinya reka medis elektronik 2422. Apa yang menjadi latar belakang problem? Tidak ada satu perubahan signifikan ketika posisi pekerjaan kita tidak diperbaiki secara sistematis. Peraturan sudah jelas dengan minimal 8 pekerjaan reka medis elektronik. Yang pertama, registrasi pasien. Pada dasarnya bukan seorang reka medis, bisa siapapun. Akan tetapi di sini, laporan reka medis akan terukur dengan namanya validasi NIK. Seorang PMIK akan berdasarkan NIK yang tervalidasi. Kemudian, distribusi. Distribusi yang manual akan berubah jadi distribusi digitalisasi dengan real time, tepat dengan sasarannya, kebutuhannya, dan ruangnya. Yang ketiga, yaitu masalah pengisian informasi, tetapi ini bukan ranahnya kita karena ini adalah dokter, perawat, dan nakes lainnya yang mengisi untuk mendukung reka medis elektronik. Pengolahan data ranahnya kita. Inputan data klinis adalah ranahnya kita juga. Bagaimana dengan penyimpanan reka medis yang pada dasarnya sudah bermigrasi dari filing sudah tidak ada, makanya kita pakai saver atau pakai cold comforting. Akan tetapi pemikiran dari saya sendiri itu ada tugas kita yang baru, yaitu retrieval digital. Bagaimana retrieval digital itu adalah permintaan ketika secara tidak langsung reka medis elektronik keluar dari penyimpanan digital. Untuk kepentingan apa? Baik itu pihak kedua, pihak ketiga sendiri. Yang jelas di sini untuk benar-benar data terprotek konfidensial, integritas, dan sekuritas. Bagaimana dengan namanya penjamin mutu? Di sini kualitas, kuantitatif, dan kualitatif yang reka medis ini
Udah kembali kita coba untuk namanya Clinical Document Improvement. Itu merupakan bagian yang terstruktur. Oke, yang terakhir, transfer data atau interoperability data. Korelasi di sini, sejauh manakah rekam medis kita terbridging dalam satu sehat. Data yang terkumpul 2025 baru 30,33% yang terintegrasi di satu sehat. Masih banyak PR buat kita sendiri. Persoalan pertama, apakah dengan kita harus berdiam diri seorang PMIK? Tidak. Tapi memberikan sosialisasi kepada stakeholder maupun pemimpin yang lainnya, kembalikan ranah-ranah kita yang mungkin yang selama ini sudah bukan ranahnya kita kembali, tapi dengan namanya komunikasi efektif yang jelas, bargaining power dengan regulasi yang tertuang dalam peraturan nomor 13, di mana di situ tertuang minimal jenis pekerjaan rekam medis elektronik. Ada yang paling mendukung secara legalitas, yaitu ketika bicara pasal 41, yaitu masalah bicara rekam medis ini tidak lepas dengan namanya pemangku kebijakan pusat, provinsi, kabupaten kota bertanggung jawab penuh monitoring evaluasi rekam medis elektronik. Dengan siapa? Kita seorang PMIK yang mempunyai naungan organisasi profesi untuk berkolaborasi bagaimana penanganan rekam medis yang berkualitas dan berkuantitas. Rekam medis elektronik akan menjadikan yang terbaik di Indonesia sendiri dengan menunggu standar rekam medis yang lagi dirumuskan dari pihak yang terkait. Peran PMIK dan kembali kita berargumentasi dan berkolaborasi karena jurisprudensinya untuk bargaining power dengan pimpinan ataupun ini, yuk untuk menambah sumber daya manusia PMIK sendiri yang berkualitas berkuantitas secara aktual. Yang kedua, pasal 41, bagaimana kita memanfaatkan pasal tersebut untuk berkolaborasi secara tidak langsung lintas sektoral antara organisasi PMIK maupun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sama-sama monitoring, evaluasi, pembinaan, bimbingan rekam medis elektronik, mewujudkan satu sehat, menjadikan elektronik health record terbaik bagi bangsa kita, mewujudkan Indonesia sehat. Ahmad Mustafa, praktisi rekam medis, PMIK Banten, salam juara.